warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Sobat Laskar PLN dimanapun berada, dan Sobat subscriber, juga para pecinta warisan leluhur Nusantara. Oke, malam ini saya mau sedikit berdongeng lah, membahas dongeng kearifan lokal khususnya di Cirebon, yaitu mengenai sebuah legenda burung perkutut Banjar Petung. Saya doakan semuanya selalu dalam limpahan rahmat, murah rezeki, dan mudah-mudahan pandemi yang terjadi di negara kita cepat selesai. Jadi ada sebuah kisah legenda kearifan lokal, yaitu burung perkutut Banjar Petung. Nah, jadi burung perkutut Banjar Petung ini ialah sebuah nama burung, ya, bukan nama katuranggan. Seperti layaknya manusia memiliki nama. Lah, si burung perkutut pun ini diberi nama, yaitu yang bernama Banjar Petung. Lah, pada zaman dahulu kala di lokasi saya sendiri, maksudnya di kabupaten saya sendiri, daerah Cirebon, bahwa ada seorang keluarga yang memiliki burung perkutut, diberi nama Banjar Petung. Lah, si keluarga tersebut mereka berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, ketika mereka memelihara burung perkutut Banjar Petung ini, kehidupan mereka berangsur membaik. Bahkan konon menurut cerita mereka sudah bisa melaksanakan rukun Islam, yaitu haji. Nah, setelah merawat burung perkutut Banjar Petung ini, lah, si burung perkutut Banjar Petung ini konon menurut legenda dan kisah di daerah saya sendiri, si burung ini kalau buang kotorannya itu emas, ya, bukan tidak selayaknya kotoran burung yang lain, yaitu kotorannya emas. Dan menurut cerita tiap harinya si keluarga tersebut mendapatkan emas antara 5 sampai 7 gram emas. Nah, si burung perkutut ini selayaknya burung lain, ya, yang makan minumnya seperti biasa. Cuman anehnya burung perkutut ini tidak selazimnya burung perkutut yang ada, yaitu dia memang mengeluarkan kotoran emas. Makanya si pemelihara tersebut, si keluarga tersebut yang tadinya hidupnya serba kekurangan, setelah memelihara burung perkutut ini, dia bisa dibilang orang kaya raya lah. Lah, si burung perkutut Banjar Petung ini memiliki katuranggan, ya, yang menurut pakem itu pancoran mas. Nah, jadi perkutut pancoran mas ini diberi nama si Banjar Petung. Lah, tembusannya yaitu dadanya belah dengan di punggungnya belah, sedikit tegas tapi ada belahnya, dan bulunya keemasan, itu tembusannya. Didukung juga dengan anggungan suaranya yang merdu, dan konon menurut cerita si perkutut Banjar Petung ini memiliki kung yang berjumlah 7. Jadi tidak selayaknya perkutut yang ada lah, tidak ada. Nah, menurut saya burung perkutut yang memiliki kungnya sampai 7 kali itu sangat jarang sekali lah. Artinya di Indonesia
di Nusantara sangat jarang ditemui. Dan menurut saya itu masuk pakem suara Widaksana Gostagasti. Nah itu, jadi si manggungnya burung perkutut Banjar Petung ini cukup merdu lah. Lah konon ketika si burung ini sedang manggung, jadi siapapun yang mendengarnya itu sampai terkesima dan artinya sampai memberhentikan aktivitas mereka, hanya ingin mendengarkan manggungnya burung perkutut Banjar Petung ini. Legenda ini memang ada di Cirebon ya, ada di Cirebon, dan legenda Banjar Petung ini sampai diangkat cerita tarlingan, yaitu tarlingan Baridin lah, tarlingan Baridin. Sampai sekarang memang masih ada di YouTube juga banyak. Nah, kembali ke Katuranggan ya. Jadi si burung perkutut Banjar Petung ini memiliki katuranggang panconan emas, yaitu dadanya belah dengan tembusannya di punggung belah, tegas lah, samar tapi tegas, kelihatan jelas, dan bulunya kemasan. Lah burung perkutut Banjar Petung ini di alam dia pun tidak suka buang kotoran, selayaknya burung lain. Makanya ketika dirawat oleh seseorang di dalam rumah, kotorannya ialah emas, dan konon katanya 5-7 gram di situ. Nah, ini cuma hanya legenda dan sejarah di Kacirebonan. Dan konon si burung ini hewan atau burung peliharaannya Nyai Ratu Kidul yang lepas akhirnya ditemukanlah oleh masyarakat Cirebon. Konon ini peliharaannya Nyai Ratu Kidul lah. Cuman kalau saya merujuk dari cerita Kasultanan Cirebon, si Banjar Petung ini ialah sebuah jelmaan keris Nagarunting milik Mbahu Sangkan Cirebon, yang memiliki nama Pangeran Walang Sungsang, dan beliau putra Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Beliau itu memiliki keris Nagarunting yang memang juga bisa si hodam tersebut bisa mengeluarkan emas. Akhirnya si pusaka tersebut, keris Nagarunting tersebut menjelma jadi burung perkutut yang diberi nama Banjar Petung. Jadi ada dua persepsi, yaitu kesatu, menurut legenda ini peliharaannya Nyai Ratu Kidul, dan kedua si Banjar Petung ini jelmaan keris Nagarunting milik Pangeran Cakrabuana Cirebon. Nah, jadi burung perkutut ini sangat melegenda dari zaman dulu hingga sekarang. Makanya tadi saya bilang sampai diangkat cerita tarlingan oleh Baridin. Lah konon si Banjar Petung ini ketika si keluarga tersebut sudah mengalami kemewahan, bergelimang harta, intinya si keluarga tersebut sampai banyak memiliki sawah atau bertani lain-lain. Lah singkat cerita si burung ini ada yang mencuri. Jadi gini, saudaranya si pemilik perkutut Banjar Petung ini tiba-tiba main ke rumah. Lah ketika itu si pemilik rumah dan si pemilik perkutut Banjar Petung tidak ada di rumah, sedang di sawah. Yang akhirnya si saudara ini dia merasa lapar, perutnya lapar, dan ke dapur. Ternyata setelah dicek ke dapur tidak ada apa-apa. Lah dia hanya melihat seekor burung perkutut. Sayangnya burung perkutut tersebut malah diambil oleh saudaranya. Nah, karena dia merasa lapar, si Banjar Petung ini setelah diambil oleh saudaranya, nah jadi disembelihlah si burung ini, oleh saudaranya sampai
digoreng dan dimakan habis sampai sisa tulang belulang. Nah, ini burung perkutut Banjar Petung ya, yang tadi memiliki katuranggan pancoran emas. Jadi katuranggannya ini pancoran emas, cuman dia diberi nama si Banjar Petung. Nah, ketika sudah disembelih dan digoreng dan dimakan, si tulang tersebut dikuburkanlah di depan rumah si pemilik perkutut Banjar Petung. Nah, dikubur, jadi ya selayaknya manusia dikubur. Nah, singkat cerita si pemilik datang pulang ke rumah, langsung menanyakan si Banjar Petung ini. Lah si saudaranya mengakui bahwa burung tersebut sudah disembelih dan tulang belulangnya dikuburkan di depan rumah. Lah singkat cerita, setelah tulang belulang si perkutut Banjar Petung ini dikubur, tumbuhlah bambu yang dinamakan bambu petung. Jadi Banjar ini pemahamannya ngederet, ngejajar atau ngumpul. Jadi istilahnya makanya Banjar Petung. Makanya sampai sekarang dari legenda tadi ada bambu petung. Bambu petung itu kalau kita flashback ke legenda tadi, cerita rakyat tadi, bahwa itu berasal dari tulang belulang si perkutut Banjar Petung. Makanya setelah tadi dikubur, jadi tumbuhlah bambu yang berderet, dan bambu tersebut hitam. Istilahnya tiba-tiba tumbuh di lokasi area rumah tersebut, makanya dinamakan bambu petung. Oke saudaraku semua, Laskar PLN dimanapun berada, ini sedikit dongeng kearifan lokal di Cirebon ya, dongeng cerita kearifan lokal Cirebon yang diangkat dari kisah zaman dulu. Makanya banyak yang salah persepsi bahwa Banjar Petung ini ialah suatu ciri burung perkutut, padahal Banjar Petung ini sebuah nama burung perkutut yang dinamai si Banjar Petung. Nah, kalau kita merujuk ke katuranggan, jadi perkutut ini memiliki katuranggan pancoran emas, itu tadi yang memiliki dada belah, punggungnya belah, dan dengan sedikit bulu ulesnya keemasan. Nah, ini hanya legenda dan sejarah ya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang konon legenda ini diangkat oleh cerita tahlilan sampai sekarang masih bisa dinikmati. Oke saudaraku semuanya, nanti ditunggu penjabaran saya selanjutnya dengan pembabaran yang cukup menarik mengenai semua pengkajian burung perkutut yang memang masih sangat luas sekali, sangat panjang sekali. Makanya bertahap ya, sedikit-sedikit. Kayak yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.